Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Tentunya kegiatan ini adalah kegiatan rutin bulanan yang diadakan oleh DKM kaum muslimin dan bertepatan sekarang dengan bulan Maulid, jadi digabung dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini kegiatan pengajian taklim yang keempat, alhamdulillah, dan alhamdulillah kami bisa menampilkan cikal bakal generasi muda kita, pribumi asli Kang Adha ya, sudah hadir di hadapan kita. Juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan. Di sini tampak ada Pak RW, juga ada Pak Darwan, Ustaz Darwan di daerah Cekek. Ustaz Darwan, halo, Pak Ustaz Darwan di daerah Cekek, ya. Dekat Cekek, tetanggaan. Ya. Beliau berkenan ke sini karena masih cinta dengan kaum muslimin. Masa dengan Ustaz Darwan di daerah Cekek datang. Saya mau lihat lagi di sini mungkin yang di luar hubungan Pak Haji Jujur juga atau Nuwun, Pak Gianto, Pak Lanjari, Ibu Nawat, dan Bapak serta Ibu lainnya yang tidak bisa kami sebut satu-satu. Baik, kita acara dibuka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini, yang cerah ini, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama mengikuti taklim rutin di Masjid Al-Muslimin yang kebetulan pada bulan ini disatukan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Rahmat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, termasuk kita di dalamnya, yang insya Allah kita akan bermanfaat dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya mengaturkan terima kasih kembali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Ya. Kami terharu, kenapa? Karena kemarin ini hujan begitu lebat, ibu-ibu menyaksikan bapak-bapak. Tapi Allah sayang dengan kegiatan ini. Alhamdulillah. Cuman dengan saya sangat menyesal, Bapak Lurah izin tadi kepada saya, beliau ada kegiatan di Parongpong, lagi ada kegiatan Karang Taruna Kelurahan Sedulur Bogor. Bapak Ibu, adapun susunan acara pada kesempatan hari ini atau sore hari ini, yang pertama kita akan saksikan nanti ada penampilan dari cucu, anak-anak dan adik-adik kita. Hanya dalam kesempatan beberapa hari saja, beberapa minggu, mereka ingin tampil dan semangat. Untuk itu nanti kita sampaikan, saksikan bersama. Selanjutnya nanti ada pembacaan ayat Al-Quran oleh Ibu Haji Elis. Dan sambutan-sambutan yang pertama nanti saya, karena ngeborong lumayan horong agak pengen DMC, DKM dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Selanjutnya saya sebutkan menyediakan waktu untuk Pak Lurah, tapi tidak ada, dan beliau menitipkan diwakili oleh Pak RUI Kelurahan Purwokerto. Selanjutnya nanti penyampaian ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Adha. Tutup selesai dan tentu nanti diakhiri dengan doa oleh Ustadz Adha, khususnya doa bagi yang mewakafkan tanah ini, Runda dan Pulau Hamre Menata
sampai ke bawahnya, termasuk juga kepada orang tua kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan terakhir, memang kami disisakan waktu di sini 17.15 itu ada acara silaturahim. Mungkin di antara kita ada yang apa istilahnya melepas kangen dan lain sebagainya. Dan bila memungkinkan bisa sholat berjamaah maghrib di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu kami persilakan rangkaian acara dari anak-anak madrasah kita ini atas bimbingan arahan dari Ustadz Juwadi, Ibu Haja Elis dan Ibu Lala. Kami persilakan.
sambutan. Ini ada Harwas Bodong juga, Bu yang biar membawakan atau memimpin sholat nanti. Baik, untuk selanjutnya ada beberapa
sebelum kita menginjak kepada puncak acara, dan kami mohon perkenannya Pak RW dan Pak MUI siap-siap untuk sambutan, tapi tentunya tidak lama, cukup hanya pada 2 kata-kata. Silakan Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati hadirin sekalian, yang saya hormati juga MUI Kelurahan Kabupaten Bapak Haji Besar Leman, yang saya hormati juga Ketua PKI Masjid Al-Muslimin serta jajarannya, dan tak lupa juga kepada para ustaz sesepuh dan ibu-ibu yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sama-sama mengadakan Maulid Nabi yang ke-1444. Tidak lupa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita sudah bisa mengadakan Maulid Nabi, dan tak lupa juga salawat dan salam kita turunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu kita pahami juga bahwa Maulid Nabi ini kita alhamdulillah untuk 2022 kita sudah bisa bertatap muka, tidak seperti tahun yang kemarin, bukan tidak boleh tapi tidak bisa bertatap muka. Untuk itu kita kiranya masih mudah-mudahan kita tetap diberi nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat yang lainnya. Tak lupa juga Bapak Ibu semua, saya juga tadi terharu kepada adik-adik yang tadi sudah ada didikan daripada mungkin didikan dan Masjid Al-Muslimin. Mudah-mudahan anak-anak nanti sudah bisa menjadi anak yang soleh dan soleh. Begitupun ibu bapak semua tetap diberikan kesehatan yang sempurna. Anak-anaknya mudah-mudahan dari anak-anaknya yang soleh dan soleh. Saya rasa saya tidak perlu panjang-panjang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak RW. Karena ini masalah acara saya, memang ya udah bagus. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Ketua MUI, beliau juga selaku sesepuh dari Masjid Al-Muslimin, Pak Ustaz Sulaiman, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liyutammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji dan syukur Allah SWT, yang mana alhamdulillah kita dengan izin Allah, dengan ridhonya lah, pada kesempatan ini kita sama-sama menghadiri acara undangan Bapak Ketua DKM. Semoga kehadiran Bapak semua itu mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dan insya Allah Bapak pahala tidak akan hilang, mesti itu memiliki semua pahala, terutama dari berangkat dari rumah dengan yang baik, insya Allah menjadi kiparat berdosa kita. Ya, tak lupa salawat serta salam hendaknya kita sampaikan kepada baginda yang mulia, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, juga pada keluarganya dan para sahabatnya sampai dan para pengikutnya dari dunia besar. Bapak dan Ibu yang memuliakan, saya hormati kepada Bapak Ketua RW 05, beliau selaku pejabat masyarakat, beliau selaku yang hakim masyarakat, juga Pengarsa Al-Karom, Pengarsa Dr. Haji Adha. Beliau nanti sebentar lagi akan berikan satu masukan-masukan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga kita sama-sama bisa menerima dan untuk bekal untuk sehari-hari. Itulah Pak. Dan alhamdulillah kita saat ini Bapak Ketua DKM sudah mampu menciptakan segala program, ya, dari mulai bawah sampai akhir itu yang sudah makin masalah. Tinggal sekarang untuk ke depan semoga dibantu, ya, gitu, lebih ditingkatkan itu Mas Aksi agama itu, ya, itulah Mas. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, saya artinya merasa heran di tingkat kelingkungan. Memang saya itu dari mulai tahun berapa serba sulit menciptakan program. Tapi alhamdulillah sekarang mungkin Allah memberikan satu waktu, sudah saatnya ini untuk membuka pintu berkah. Untuk artinya apa itu? Agar kita menjadi keberhasilan upaya dan usaha ujian dan cobaan, itulah masalah. Tapi alhamdulillah Allah pun merestui, Allah meridhoi sehingga semua program berhasil. Tinggal sekarang untuk ke depan dukungan dan bantuan dari ibu, dari masyarakat, dari pejabat masyarakat, silahkan jangan ragu-ragu, itulah masalah. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita saat ini dengan nama itu ingin memperingati kelahiran Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini setiap Muslim di mana kehadiran bulan Rabiul Awal mesti itu artinya merayakan dan mengagungkan, itulah karena Rasulullah itu yaitu sama dengan kita, makan, minum, punya istri, punya nenek, punya anak. Tapi Rasulullah dibandingkan dengan kita beda. Illa wahyu yuha, Rasulullah diberi wahyu baru, tidak mengganggu. Terutama Rasulullah sebagai umat pilihan, dipilih Allah. Bahkan sengaja kedudukannya terakhir dan tidak ada lagi Muhammad selain Nabi Muhammad, Nabi Ummi, sabada Nabi Dayati. Itulah masalah. Mudah-mudahan Rasulullah menjadi ikutan kita, ya. Sesuai dengan firman Allah tadi yang saya sampaikan dalam surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kita mencintai Allah, ikuti aku agar dicintai Allah, dan Allah akan memberikan jaminan diampuni segala dosa. Jadi kita jangan ragu-ragu cinta kepada Allah.
silahkan perbanyak sholawat, sedekah, berzikir dan sebagainya. Itulah masalah. Malu sama Rasulullah. Rasulullah sudah punya tiket masuk surga, tapi kita belum. Kenapa kita masih sulit membacakan sholawat? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Allah suka membacakan sholawat itu. Malah kita masa Allah sholawat itu banyak ditinggalkan. Maka jelas orang-orang yang mencintai Rasulullah minimal itu baca sholawat. Kalau bagaimanapun itu sholawat. Itulah masalah. Sepanjang kita cinta kepada Nabi, dibacakan sholawat, bisa dirasakan dan kami. Itulah. Apalagi nanti punya sapaan dari Rasulullah. Itulah masalah. Bapak dan Ibu, saya sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mungkin saya tidak akan panjang-panjang karena mungkin ada pengarsa dokter nanti yang akan berikan tausiah. Mari kita bersama-sama kita terima. Undur mankola wal kadun mankola kata Rasulullah. Kalau di mana ada yang tawasi, maka jangan lihat orangnya, jangan lihat jabatannya. Yang penting isinya gimana? Nah isinya itu itulah yang disampaikan. Terima kasih Bapak DKM. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah wal barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk Nuhun kepada Haji Ustaz Firman. Baik Bapak dan Ibu sekalian, silakan duduknya tetap dengan rapi dan tertib karena kita mengejar acara pokok yaitu penyampaian materi tentang cinta Rasul, yang cinta Rasul dimana nanti akan dikupas tuntas oleh Ustaz Adha, dan tentunya DKM berikan waktu ini sampai jam 17.15, jadi kurang lebih 45 menit. Nanti ditutup dengan doa juga oleh Pak Ustaz Adha. Baik, untuk itu kami persilakan Ustaz Adha untuk mengisi acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darapan bapak-bapak ibu-ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sadajan orang awitan, punten bapak-bapak nuraos salingna mangga biasa kapayun Pak. Sapa. Pada sedaya yang sareng ibu-ibu. Punten lajeng deui sapa. Aku ya saya kamera mengambil teman. Sapa majang Pak sepada salah. Ibu-ibu sok nuraos ku pada PT ibu. Mangga ke depan aja, bergeser bapak-bapak silakan. Kak masih ada. Terus saja. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa minan nasi jami'an. Rawahu. Amma ba'd, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat tersebut pada hari ini tanggal 16 Oktober yang bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriah, kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terbayang tidak oleh kita pagi hari ini ketika bangun tidur mata kita masih terbuka? Terbayang tidak oleh kita ketika bangun tidur organ-organ tubuh kita ini masih berjalan dengan normal? Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah nikmat yang lainnya adalah kita bisa melihat orang-orang yang kita cintai. Ibu-ibu ninggal, bapak-bapak masih ngorok, alhamdulillah. Bapak-bapak miskin ninggal, cara bojokna eta masih ayak gelis di sapalihna, alhamdulillah. Ninggal putrana melihat anaknya masih kelihatan tidurnya dengan pulas, alhamdulillah. Itu merupakan nikmat dari Allah yang setiap kali wajib kita syukuri di awal ketika kita bangun tidur. Nikmat yang selanjutnya, kita pun masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah apa itu? Ketika kita bangun pagi hari, mendengar azan subuh, tergerak hati kita untuk datang ke masjid, itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum bisa datang ke masjid, tergerak hatinya, alhamdulillah tos du'i subuh deui. Tidak tergerak ke masjid, tidak mendengarkan itu, tapi tergerak hatinya, oh iya, kewajibanku melaksanakan sholat subuh. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dicabut hidayah dari kita, kita masih diberikan petunjuk Allah untuk mentaati. Nikmat yang lainnya, pada pagi hari di rumah masih ada makanan, tidak itu Bapak? Masih ada minumnya? Berarti itu pun nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kembali kita syukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan syukur, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Belum lagi tambah, pada hari ini kita berniat dari rumah masing-masing untuk datang ke masjid ini, berniat untuk mendatangi peringatan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat pahala, dapat bingkisan, melihat anak-anak bisa tampil, bisa silaturahmi dalam keadaan yang sehat, itu pun merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selanjutnya kami ingin mengajak, hayu pertama niat. Niat datang ke sini bukan karena bingkisannya. Niat kesini bukan karena pengen alus-alus ajubna. Niat datang kesini bukan pengen kelihatan panggelisna atau pangkasepna. Tapi niat datang kesini adalah sama-sama untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan haulah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ajarkan sedikit dari guru saya. Kalau ketika diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, dibayangkan kubah hijau. Kabar sudah tahu ibu bapak kubah hijau? Tempat di bawahnya dimakamkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pas ketika Muhammad diingat kubah hijau. Kemudian dilihat, kita betul-betul menyampaikan salam kita dari hati kepada beliau. Sekali lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi petunjuk bagi kita seluruhnya, petunjuk menunjukkan jalan kepada kita bagaimana menghadapi kehidupan di dunia ini. Karena sejatinya kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tahu bagaimana untuk bersikap. Kita tidak tahu bagaimana untuk beribadah kepada Allah. Kita tidak tahu kalau berbuat kesalahan menebusnya bagaimana. Kita tidak tahu kalau mendapatkan nikmat bagaimana kita cara bersyukurnya. Siapa yang menunjukkan itu? Yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di peringatan Maulud Nabi ini, seperti kita diberikan pula rasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sesama kita, kepada pasangan hidup kita, ada rasa cinta. Pada kesempatan kali ini, hayu sama-sama kita tumbuhkan cinta kita kepada beliau. Karena apa? Kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau lebih dulu cinta kepada kita umat yang belum hadir ketika beliau hidup. Bahkan ketika meninggal dunianya, yang diingat oleh beliau
adalah ummati umat. Yang diingat oleh beliau bukan keluarganya, yang diingat oleh beliau bukan orang-orang sahabat yang sepaliknya, bukan yang diingat adalah bagaimana harta kekayaannya. Bahkan Nabi ketika meninggal dunia masih punya gadaian, masih punya baju perang yang digadaikan. Tapi yang diingat oleh Nabi Muhammad SAW adalah kita, seluruh umatnya. Dalam ayat tadi yang disebutkan di awal, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah datang kepada kalian utusan nabi dari golongan kalian. Kita manusia, ya nabinya dari golongan manusia, bukan dari golongan jin. Kalau kita manusia bisa melihat sesama manusia, tapi kalau kepada jin kan hanya sebagian orang saja. Ketika melihatnya pula belum tentu semuanya itu bisa nggak takut. Sok tiba-tiba ada genderuwo di sini. Sok sieun eta Nabi Muhammad. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus sama-sama dari umatnya, dari golongan manusia, bukan dari golongan jin. Azizun alaihi ma anittum, merasakan penderitaan yang dirasakan ketika dakwah pertama kali. Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu bermulai diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun. Sebelumnya manusia biasa yang makan, yang minum sama seperti kita, mempunyai kebiasaan, pekerjaan punya. Nabi punya pekerjaan, punya orang tua punya. Nabi punya ibu dan bapak. Meninggal, tapi beliau ditinggalkan oleh ayahnya ketika di usia 6 bulan. Ditinggal oleh ibunya ketika usia, ada yang menyebutkan 6 tahun, ada yang menyebutkan 8 tahun. Ditinggal oleh kakeknya dalam usia, ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Ditinggal oleh pamannya dalam usia 12 tahun. Oleh kakeknya 12 tahun. Kemudian ditinggal pula oleh orang-orang yang disayanginya ketika masih kecil. Jadi berat sekali penderitaan Nabi Muhammad SAW. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya yaitu mengingon-ingon kambing, mengembala kambing. Jadi kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi nggak punya kerjaan, bukan. Nabi itu punya pekerjaan yang mulia apa? Mengembala kambing. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasul sebelum 40 tahun, sampai pun beliau dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam perbuatan jelek. Teman-temannya minum khamar, Nabi oleh Allah tidak diberikan hati untuk meminum khamar. Teman-temannya beribadah kepada berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, tapi Nabi tidak ada keinginan dalam hatinya untuk menyembah berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Oh, karena geningan ayah berhala di sekitar Ka'bah, ayah nama ayah mohon kapung kurma ayah seueur kunaon ayahna kok tiasa seueur berhala. Dulu-dulu zaman sebelum Nabi, ketika Arab jahiliyah, banyak orang-orang yang dipuja, yang punya jasa, yang punya karomah, yang punya kelebihan dari yang lainnya, itu dipuja sampai ketika meninggalnya dibuatkanlah berhala A, berhala B, berhala C. Sampai di sekitar Ka'bah itu diceritakan sampai ada 400 berhala. Ketika Nabi lahir, diceritakan pula berhala yang paling besar itu runtuh tiba-tiba. Ketika Nabi lahir, orang-orang Majusi yang menyembah api yang abadi, apinya seketika padam. Itu salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian usia 35 tahun, ketika itu Ka'bah hancur oleh banjir. Ka'bah hancur oleh banjir. Kemudian di situ Ka'bah berserakan, akhirnya Bani Quraisy semuanya bersepakat untuk membangun kembali Ka'bah. Ka'bah itu naon sih? Karena Ka'bah teh rumahnya Allah, Baitul. Atau Allah teh gaduh bumi, berarti Allah teh langsung alih di Ka'bah. Henteu sapertos itu. Atau urang naha ayeuna kiblatna ka Ka'bah diperintah ku Gusti Allah.
Dalam surat Al-Baqarah, kalau engkau sholat, hadapkanlah wajahmu kepada kiblat. Kiblatnya di mana? Ka'bah. Kenapa kita menyebut? Kenapa kita menghadap kiblat? Sekali lagi, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada peristiwa setelah Ka'bah jadi, tiba-tiba ada Hajar Aswad ini yang belum diletakkan. Namun Hajar Aswad teh batu hitam. Hajar batu Aswad hitam. Ayah di ibu namina Hajar. Saya. Bapak ayah namina Hajar, Pak. Saya. Hajar Aswad ini diperebutkan oleh kaum Bani Quraisy untuk siapa yang paling berhak untuk menyimpannya. Kemudian tiba-tiba semuanya bersepakat, siapa yang masuk pintu Babus Salam pertama kali, maka dialah yang paling berhak untuk menyimpan Hajar Aswad ini kembali di tempatnya. Akhirnya pas itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, datanglah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian beliau diperintahkan, oke, engkau silahkan yang untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ini di tempat. Tapi Nabi tidak egois, dia juga orang. Terus main tenging bingkis santai, iya mau abdi. Aku. Terus kenging nawan teh, iya mau abdi. Nabi Muhammad sebelum diangkat, Nabi sudah menjadi panutan kita. Tidak egois, bisa melihat keadaan, melihat mana yang lebih berhak terlebih dahulu. Kemudian Nabi melihat para pemimpin kabilah Quraisy yang banyaknya ada riwayat 4 orang, ada juga yang riwayatnya 6 orang, ada juga riwayat 8 orang. Digelarlah sorban Nabi Muhammad SAW. Kemudian sorban itu semuanya, silahkan pemimpin kabilah peganglah ujung daripada ujung sorban tersebut. Nabi kemudian meletakkan Hajar Aswad di atas sorbannya. Ayo kita bawa ke dekat Ka'bah. Kemudian setelah dekat Ka'bah, Nabi kemudian menyimpan Hajar Aswad itu kembali di tempatnya. Semua pemimpin kabilah akhirnya percaya kepada Nabi Muhammad SAW sampai mendapatkan gelar Al-Amin. Sebelum menjadi Nabi sudah digelar menjadi Al-Amin. Tidak ada manusia dimanapun, sejarah dimanapun yang mengatakan Al-Amin sebelum dia diangkat menjadi Nabi. Tapi Nabi kita mempunyai keistimewaan, yaitu mendapatkan gelar Al-Amin sebelum beliau diangkat Nabi. Keistimewaan lainnya apa? Nabi Muhammad setelah itu diberikan mimpi-mimpi yang nyata. Mimpi-mimpi yang nyata maksudnya apa? Kelihatan dalam mimpinya, besoknya kejadian. Kelihatan dalam mimpinya, besoknya kejadian. Akhirnya timbul dalam hatinya ingin untuk berkholwat, untuk menyendiri di Gua Hiro, di Jabal Nur, Gunung Cahaya. Di situ ada gunung kecil, besarnya kurang lebih seperti mihrab ini, bisa digunakan untuk sholat 2 orang. Ayo notoskan itu aja. Hoyong kan itu. Amin ya Rabbal. Nyuhunkeun ka Gusti Allah. Hoyong umroh tapi tarangan doa, moal umroh. Hoyong haji tapi tarangan doa, moal haji. Tarangan doa. Doa teh silahul mukminin. Doa itu adalah pedangnya orang yang mukmin. Di Gua Hiro, Nabi Muhammad berkholwat selama, dalam riwayat ada yang menyebutkan 2 tahun, ada yang menyebutkan 1 tahun, ada yang menyebutkan 6 bulan, ada yang menyebutkan 40 hari. Apa yang dilakukan Nabi? Berkholwat, menyendiri, memikirkan alam semesta ini siapa yang menciptakan. Tiba-tiba datang dari belakang, ya Muhammad, Iqra. Wahai Muhammad, baca. Saha anjeun? Abdi teh tiasa maos. Ya Muhammad, Iqra. Wahai Muhammad, bacalah. Apa yang harus saya baca? Ya Muhammad, Iqra. Wahai Muhammad, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kebetaran Nabi. So ibu bapak kepang sareng jalmi anu teu acan di kapernah-kapernah.
di luhur, di gunung, di gua nyalira, tiba-tiba ayeuna kumaha paraosana. Azizun alaihi ma'an itu berat penderitaan Nabi itu, saking beratnya gemeteran, turun dari gunung berjarak 3 kilo dari rumahnya, 1 kilo dia aman aja. Alun-alun Bandung. Bayangkan dalam keadaan ketakutan melihat di belakangnya, masih ada malaikat Jibril. Ditinggal dari masih ada. Datang ke rumah, melihat Siti Khadijah, zammiluni, temani aku. Diselimuti oleh Siti Khadijah, dipeluknya, ditenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidur masih ketakutan, datang ayat yang selanjutnya, ya ayyuhal muzzammil, dan seterusnya. Berat penderitaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa wahyu itu? Tadi didatangi langsung oleh malaikat Jibril. Yang lainnya ketika beliau dalam perjalanan, beliau mendapatkan wahyu, tiba-tiba keringat dinginnya bercucuran. Saking beratnya ayat wahyu yang turun kepada beliau. Sampai satu waktu pun diriwayatkan beliau sampai pingsan ketika mendapatkan Al-Quran. Nah, Al-Quran ayeuna, Al-Quran teh slow we dihandap. Ayat Quran teh di luhur, di bumi, segera kabulna. Padahal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkannya penuh dengan penderitaan dan perjuangan. Selanjutnya Nabi diangkat menjadi Nabi. 13 tahun di Mekah beliau berdakwah, 10 tahun di Madinah beliau berdakwah, genaplah usianya 63 tahun. Kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan. Sahabat-sahabat pada protes, tahan Nabi tiasa maut, sanes kami nama abadi. Tadi ayat itu diawas ku Haji Elis bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia biasa, bisa mati, bisa sakit, bisa seperti manusia saja seperti yang lain. Maka Nabi Muhammad bukan untuk dituhankan, tapi kita contoh apa yang beliau ajarkan. Pada sore hari ini yang ingin saya sampaikan, satu, harus kita tumbuhkan cinta kepada Nabi kita. Cinta teh kumaha? So, ibu bapak gaduh kabogoh kapungkur. Ayeuna gaduh kabogoh keneh. Kumaha pami bogoh teh? Hiji, selalu diingat. Aya rencangan nyandak mameun kaos kurang teh. Pami imam nyalira teh emot kanu di bumi teu bogoh. Tapi nu emot mah pasti selalu mengingat geningan aya nu raos. Duh, si mamah kumahanya, si bapak kumaha di bumi. Biasanya yang namanya cinta satu selalu untuk mengingat orangnya. Nah sekarang cinta kita bukan ke manusia, tapi cinta kita kepada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu selalu mengingat namanya. Dan teu acan kenal, teu acan katingal kumaha raraina Nabi, teu acan katingal kumaha akhlakna. Lihat guru-guru kita yang pernah belajar. Guru-guru kita pernah yang belajar dari gurunya lagi, gurunya lagi. Pasti itu membawa pesan dari Nabi Muhammad SAW. Ingin tahu sejarahnya? Sekarang baca, ada Google, ada YouTube, buka misalnya Ustaz Abdul Somad atau saha cerita sejarah Nabi. Kestiasa ya nama gampang. Maka bohong dikatakan orang cinta Nabi tapi tidak mau tahu sejarah hidupnya. Bohong dikatakan orang cinta kepada Nabi tapi tidak pernah bersolawat satu hari pun kepada beliau. Bohong kalau dikatakan cinta kepada Nabi tapi masih maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan namanya bohong mah, namanya cinta satu selalu diingat. Atau iraha orang emutna teh, iraha we orang emutna. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kita jalan setiap sholat kita
pasti sholawat. Kapan itu sholawatnya? Pas kita tasyahud. So awas. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan. Ulang ngepot, aduh mau nawan tos ieu teh. Assalamualaikum ya Rasul. Aku mengucapkan salam kepada engkau. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atasna naon Bu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sholawat. Setiap sholat pasti kita bersolawat, tapi antara hati dan pikir apakah hadir? Ayeuna yuk kurang mulai dari sekarang. Ketika kita tasyahud, kita niatkan untuk sholat. Ketika bacaan itu adalah kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah diberi jalannya oleh Allah, tinggal kita bangun kesadaran. Ayo kurang sadar, kurang sadar karena PLTW, Pak RW terhilir. Abdi dacan kenging ya pernah dacan ka Pak RW ulah emang Pak RW wae emutna naon ka Nabi Muhammad ya Nabi ya Allah abdi dacan kenging BLT abdi hoyong BLT kenging dacan kenging jodoh ya Allah ya Rabbi ya Nabi abdi dacan kenging jodoh hoyong jodoh kenging asal sering ngemutna, ayo sekali dua kali namanya ngemut. Ya Allah ya Nabi abdi hoyong jodoh, tapi nahanya dacan wae, nah bisa kali dua kali. Kata Bapak Ibu. Anu kedua yang dinamakan cinta kepada Nabi itu adalah kita selalu mengikuti ajarannya. Ajaran Nabi apa? Cukup yang 5 saja, tidak usah yang banyak-banyak. Nabi Muhammad ditanya ketika itu oleh malaikat Jibril, menempelkan lutut Nabi Muhammad kepada lutut malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, apa itu Islam?" Islam itu adalah satu, syahadat, bersaksi. Naon bersaksi teh? Yakin betul. Yakin atas apa? Allah ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan juga syahadat Rasul, bahwasanya kita bersaksi, yakin, percaya bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kamu percaya mau enggal-enggal kemari Aisyah Muhammad sahabat viral deh sebenarnya ngaku-ngaku Nabi ulah deh la Nabi ya ba'da, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kedua mahwal Islam, iqamus sholat, mendirikan sholat. Bohong kalau dia bilang cinta Nabi Muhammad tapi tak sholat. Jadi tonggelan lain, sholat gelan wajib. Yang ketiga wa itaiz zakah, itu melaksanakan zakat. Abdi mah abdi mah nu kadahna kenging zakat, sanesna muzaki nu kadah ngaluarkeun zakat. Hoyong dia aku Nabi Muhammad, hoyong dia aku jantan umat Nabi Muhammad, hoyong tebu Bapak. Jantan muzaki teh aya. Kadang ngemut jantan beunghar. Ulah ngemut abdi mah kieu we, alim beunghar. Da saur Nabi teh tadi kita zakat kudu tiasa ngaluarkeun zakat. Anu ngaluarkeun zakat teh saha? Anu beunghar, anu mampu. Berarti Nabi itu secara tidak langsung mendoakan kita supaya menjadi orang kaya. Jangan lupa setelah kaya ulah ngumpul pelesir ke mana-mana, tapi melaksanakan zakatnya. Abdi mah dacan gaduh, hoyong masihan ka masjid muslimin. Mangga. Dacan begini sogna, pada ningal tatangi asa kakirangan kenging teu. Mangga. Geningan aya wargi abdi nambutan wae, ku abdi bade dilunaskeun we sadayana. Kitu mah abdi bade nambutkeun ka wargi dilunaskeun. Ulah anu kaopat nyaeta saum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ketika datang bulan Ramadan ulah kabur, ulah naon, tapi naon melaksanakan ibadah puasa.
salajengna wa melaksanakan ibadah haji. Aduh, abdi teh irah haji daftar ayeuna 40 tahun deui. Nu penting mah niat. Nu penting mah niat. Tos niat ada mal celengan haji. Sok paminta nanti kalau wafat duluan, ibu bapak belum bisa untuk haji, nanti insya Allah dapat pahala ibadah haji. Sekarang mah pulang dari sini bikin cengcelengan satu buat zakat, cengcelengan satu buat haji. Masih 40 tahun nih, sugan takdir Allah Subhanahu wa taala. Abdi mah nyuhunkeun rezekina, sanes nyuhunkeun rezekina bade haji teh. Saur kuliah Ibu Hajayat Farida Fauzi, hoyong haji, hoyong umroh mah nyuhunkeun teh sanes rezekina, tapi nyuhunkeun takdirna. Ya Allah paringkeun abdi tiasa ibadah haji. Ya Allah paringkeun abdi, takdirkeun abdi hoyong angkat ziarah Nabi sareng tawaf di Mekah, di Ka'bah. Ya kan nyuhunkeun naon ku Bapak? Takdir. Tos kelima eta jalankeun tos diaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sanesna kumaha salat sunat dan sebagainya mah enggak langkung sae. Hoyong paling caket sareng Nabi di akhirat di surga, nu paling seger hiji sholawat ka Rasul. Anu kadua paling getol ibadah-ibadah sunnahna. Eta pasti dicaketkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nu hadis Nasori nyaeta menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim. Eta ana wa kafil yatim hakada fil jannah. Aku dengan penyantun orang anak yatim itu seperti ini di surga. Berarti caket pisan sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, eta we moal panjang-panjang, bisi panjang teh mah teu kaamalkeun. Jantan hiji urang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hiji urang kedah emut ka Kanjeng Nabi. Anu kadua urang ngalaksanakeun parentahna tadi Islam teh syahadatna dilereskeun, leres-leres iman ka Gusti Allah. Leres-leres percantan bahwasanya yen Nabi Muhammad teh utusan Allah. Hadirikeun salat, ulang-ulang petong, dilaksanakeun salat anu wajib teh. Pamit biasa ka masjid, paminta minimal aya di masjid di tempat masing-masing. Ulah budi ka bolong-bolong kana salat. Ngalaksanakeun zakat, berarti kudu mudhar, kudu usaha. Ulah wae nyuwunkeun wae ya. Tapi niat ku Gusti Allah ya Allah parankeun abdi tiasa ngalaksanakeun ibadah zakat. Nu kaopat puasa bulan Ramadan. Anu kalima ngalaksanakeun ibadah haji. Nyuwunkeun sami-sami ya Allah parankeun abdi, parankeun keluarga abdi, parankeun keturunan abdi tiasa ngalaksanakeun ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saur pada kain cenah urang ngadoa. Sesawaktos ieu urang sami-sami ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu kahiji urang sami-sami ngadoakeun sepuh-sepuh urang masing-masing. Urang nu salajengna urang ngadoakeun oge sadaya sepuh-sepuh anu parantos ngawakafkeun masjid di Masjid Al-Muslimin. Oke, para muzaki, para muntipin di Masjid Al-Muslimin ieu sadayana kula urang sadayana pamugi aya dina rahmat sareng kaberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa kulli sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terunjuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluargana, para sahabatna, oge para ulama, kita pakun ayeuna, para ulama dimanapun ayana, para malaikat muqarrabin, para mujahid, para pejuang di masa lalu urang doakeun pamugia kasayang mantenang dibalas ke Allah Subhanahu wa taala ku kasayang anu langkung sae. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salajengna urang doakeun sepuh-sepuh urang masing-masing diemut bapak sareng ibuna, diemut di wajahna disebatkeun amin. Halus diamut oge aki nini dugi kaluhurna urang ngeun oge sadewarti anu parantos ngantunkeun di payu pamugia sadayana aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus nyaeta para pewakaf Masjid Al Muslimin Cinaya Cacing dan juga keturunannya Cinaya Cacing dan sang sepuh-sepuhna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kangge hajat urang masing-masing, kangge kaparieugian masing-masing disebutkeun hajat masing-masing. Di orang sadayana ditetapkeun dina iman, dina Islam, diselamatkeun dunia sareng akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffazati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila
وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله. Kami hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kumpulkanlah kami dan buatkanlah kami menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Ya Allah, bersamakanlah kami dengan beliau di surga kelak. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk-Mu, hidayah dan kekuatan untuk bisa mengamalkan ajakan dan juga perintah dari-Mu dan juga melaksanakan segala anjuran-anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia dan selamatkanlah kami di akhirat. Terus mudahkanlah segala urusan kami, mudahkanlah segala urusan orang keluarga kami, mudahkanlah segala urusan kaum muslimin dan muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb, ya Sa'id, ya Sa'id mustaqim. Sallallahu alaihi wa sallam. Nuhun hapuntenna dina aya kalebatan dina cariosan tapi sikap mugi urang sadayana ditakdirkeun aya dina kasayan di mulai ayeuna dugi akhir hayat urang masing-masing. Mugi urang oge dipaparing kakiatan Gusti Allah supaya senantiasa ngalaksanakeun sadaya ibadah urang. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun
Ustaz Adha. Ieu teh pun incu ada tapi dari ilmu nama luhuran incu aya aki makawani hukum jantan putrana Ibu Hajat Faridah nomor 2 mengandung istri kedua. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjidil Muslimin, tadi parantos kurang ke kuping sadayana penyampaian tentang bagaimana cinta Rasul. Sekali pribados punten dikorek deui Bapak. Sababaraha dinten kamari malam Jumaah pribados perasaan bulan mungkin kanggo maulidan di Masjid Al-Huda di Antamani. Tekawan loh bagi ari dina ageuna masjid mah ageun itu sareng jamaah oge berisi imbang. Tapi ada kelebihan bahwa di Al-Muslimin ini sebuah memberdayakan orang-orang lokal. Asli produk Al-Muslimin. Kalau sang penceramah oge mubalikna oh Ustaz ada produk asli Al-Muslimin. Atau tadi tampil ge sadaya di Al-Muslimin orang alhamdulillah. Mudah-mudahan di awal ini kegiatan taklim anusasihan kalau sasi Oktober dia berbarengan sareng memperingati Idul Maulid Nabi. Mudah-mudahan begini saurna teh hari Maulid Nabi mah memang memperingati, tapi melakukan pentingnya Maulud Nabi Maulud anu tadi dibuka bukan Ustaz Adha. Dan cinta Rasul itu yaitu kebiasaan Nabi, sehari Nabi. Bagaimana kita harus lakukan? Bukan memperingati, bukan tidak boleh memperingati, tapi memperingati itu lebih baik memperingati. Apalagi mengikuti melaksanakan apa yang dilaksanakan. Baik Bapak Ibu sekalian, karena memang waktunya sudah pas, jadi kami sekali lagi atas nama DKM Al-Muslimin mengaturkan terima kasih. Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian seperti yang tadi disampaikan doa oleh Ustaz Adha menjadikan kita lebih istiqomah lagi. Dan apabila dalam pelaksanaan ini tentunya ada kekurangan dan kegelapan manusiawi, itu dari saya, dari kami, teman-teman di Al-Muslimin, dan yang benar yang baik itu tetap ada. Untuk itu kami mohon maaf apabila ada penyampaian kata atau penerimaan yang kurang berkenan. Baik, untuk itu tadi juga bukan membaca basmalah, kita tutup dengan kegiatan ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Atur nuhun, mangga pilih baik. Orang di Saya semangat.
Anak-anak hebat, ya, terus semangat ya, macam keras, makin baik bertahun Pak. Semangatnya gampang loh Pak. Perjuangan Pak Juhadi ya. Bagaimana membina anak-anak bisa seperti ini tampil? Kalau dalam kondisi siap berjago. Insya Allah. Nanti itu. Yang penting mohon bantuan dari orang tuanya. Jangan sampai anak-anak biasa anak-anak nggak mau ngaji, diusahakanlah suruh ngaji gitu. Insya Allah nanti dari pelajaran akidah. Jadi mantan ketua DKM lama juga nggak ada nih saya nih kalau jauh ini sama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DKM Muslimin RW Pakungan Kelurahan Kecamatan Gatono. Alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini dapat melaksanakan acara taklim rutin bulanan yang digabung dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1443 dan dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya cuaca juga sangat mendukung. Seperti kita ketahui beberapa hari sebelumnya Bandung diguyur hujan dan pada sore hari sangat luar biasa. Dan tentunya juga yang hadir juga tadi cukup banyak. Kita menyediakan kadar yang ada itu 110 dan juga bisa terbagi habis. Dan yang luar biasa lagi di sini semua yang tampil itu adalah produk-produk asli dari Al-Muslimin. Pertama, penceramahnya sendiri adalah Dr. Ahmad Faisal Anha. Itu adalah cucu kami sendiri, putranya dari Ibu Haja Farida Al-Faras. Dan tadi juga tampil kreativitas dari anak-anak madrasah Al-Muslimin dari usia 3 sampai 6 tahun. Ya, tadi kita lihat bersama. Dan itu sendiri juga hanya membutuhkan waktu latihan 1 bulan. Ya. Jadi kami selaku DKM terima kasih khususnya kepada para donatur yang sudah mendukung sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik, dan juga kepada tim dari ibu-ibu Al-Muslimin dari madrasahnya, Bu Haja Elis, Pak Juhadi, Ibu Sri Latifah, Ibu Juro dan Bu Mai Siti, dan ini Bu Elis selaku yang mengelola madrasah Al-Muslimin, Bu Siti juga, Bu Sri Juro. Nah ini yang membantu kami ya di Al-Muslimin, Al-Muslimin baik di antaranya. Jadi kami bisa sukses tanpa ibu-ibu ini, tanpa dorongan dan tanpa partisipasi dari ibu-ibu dan donatur yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu ya, termasuk juga yang rutin tiap bulanan. Itu yang perlu kami sampaikan kabar terima kasih kepada semua sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.